itu dicoba dimasukin kayak kodam, saya bisa kayak monyet. Menggali kembali kearifan lokal, mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Halo, konco Kitab Wasiat Simbah. Kembali bersama saya Salsabila Putri dalam program Kitab Wasiat Simbah edisi pengalaman mistis. Nah, kali ini seperti biasa, seperti tayangan Kitab Wasiat Simbah sebelumnya, bahwa ini nanti juga akan kedatangan narasumber yang mana narasumber nanti akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah ia alami. Sekarang Salsabila Putri sudah bersama dengan Mas Atta. Halo Mas Atta, ya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini dari mana Mas tadi? Ini dari rumah, Pak. Dari meeting ya, terus Oke, jadi Mas Atta ini merupakan salah satu narasumber yang mana beliau itu pernah mempunyai pengalaman mistis ya, khususnya di bagian misteri, yang mana sebelumnya sempat diceritakan juga kepada saya bahwa Mas Atta mengalami pengalaman mistis deja vu. Nah, ya. Sebelum kita langsung ke bagaimana sih cerita mistis deja vu itu yang pernah dialami Mas Atta, itu Salsabila mau tanya dulu nih Mas, ya. Kapan sih Mas bisa mulai lihat tuh? Saya bisa mulai lihat itu SMA kelas 1, nggak sengaja itu. Itu jadi gini, ada kayak pusaka, tinggalannya Simbah itu mau ikut saya, dan saya nggak tahu kalau itu pusaka. Itu manggil, wujudnya kadang kayak cahaya dari tanah ke atas kayak senternya lah itu, bisa besar bisa kecil, kadang bisa jadi kayak Pak Kiai pakai surban gitu. Nah itu kan lama-lama ganggu. Saya bingung, kalau tidur ngimpi ambil saya. Terus tanya Simbah, nggak boleh diambil. Habis itu nggak boleh diambil, dibawa ke tempat salah satu kiai, biar ditutup, kasih air doa, malah bisa lihat apa-apa, nggak tambah. Bentar Mas, berarti sebelumnya tuh Mas Atta belum tahu kalau itu tuh sebenarnya kayak kode atau kode minta apa diambil gitu. Ya dia ngode ambil saya itu, minta diambil, kayak ada sanepo lah itu. Nah itu tapi ya saya anak muda kan nggak ngeh itu. Belum ngeh ya Mas? Belum ngeh, minta tolong Simbah. Ditutup, malah mau ditutup membuka semua. Oh, berarti ya, awal mulanya seperti bisa itu. mengalami semua kejadian mistis itu dari situ. Kayak bisa merasakan, bisa melihat, ya, gitu melihat. juga. Oke. Ya. Nah selama itu juga apa sih Mas yang pernah dilakukan pas Mas Atta itu udah mulai sadar kalau aku tuh bisa melihat, aku tuh bisa merasakan? Pertama setengah gila. Berarti udah sampai tahap kayak kalau misalkan cewek, perempuan itu pasti kan kayak aduh aku nggak kuat. Pasti kan ada naluri kayak gitu ya Mas ya. Ada ya. Dari orang lihat orang aja kaget, apalagi lihat bareng nggak kelihatan yo loh. Ya ibaratnya seperti itu ya Mas. Terus habis itu saya tuh pernah punya temen, dia mau daftar tentara, bapaknya kejawen. Nah itu ikut ritual namanya pasrah. Ritual pasrah. Itu ada doa-doanya juga tuh, kita didoain didoain macam-macam. Habis selesai kejawen, nah ilmu saya bisa ngontrol dari mata penglihatan. Kalau lihat hal-hal kayak gitu harus gimana, hal-hal yang harus dihindari gimana, seperti itu. Itu dari pasrah itu. Oke. Nah terus katanya Mas Atta juga pernah sempat belajar ilmu. Iya itu pasrah itu. Pasrah itu tadi. Ya, itu dicoba dimasukin kayak kodam, saya bisa kayak monyet. Oh iya. Bisa. Kodam monyet. Kayak monyet. Seperti binatang monyet gitu bisa, Mas. Terus kalau datang ke tempat yang ada mistis bisa ngode kayak setengah gereng-gereng kayak macan itu, gitu.
Oh iya Mas. Kalau udah sini jegrik gitu udah lihat. Sini jegrik tuh maksudnya kayak bulu leher tiba-tiba merinding. leher kayak merinding itu. Kalau mau lihat tapi saya nggak bisa lihatnya lurus, disengaja nggak bisa. Jadi kayak mata ayam lihat nyerong gini, ntar baru dicari dari sini aja, cari gini. Nggak bisa lurus dari depan jarang, harus nyerong baru difokusin gitu kalau lihat. Terus dimensinya dia yang lihat itu nggak seserem yang dibayangkan, cuma bayangan-bayangan lamur nggak jelas itu. Kayak samar-samar gitu. Samar-samar gitu ya, cuma putih, tinggi, kayak ada begitu. Nggak jelas kita. Terus kalau Mas Atta tadi kan bilang kodam seperti monyet gitu ya Mas. Dimasukin kayak jin yang monyet. Gitu. Nah terus Mas Atta itu mengalami kayak gitu tuh sewaktu-waktu atau mungkin enggak cuma waktu dicoba itu doang. Waktu dicoba ritual doang. pasrah tadi ya Mas ya. Bisa manjat kenceng loh, masukin lah jadi kayak monyet. Tapi itu ada dokumentasinya Mas? Enggak ada. Enggak boleh no cam. No kamera. No cam, iya. Oke. Berarti dulu awalnya udah mulai sadar kalau bisa lihat, terus langsung kayak belajar ritual pasrah tadi ya Mas ya. Nah sekarang nih kita langsung saja mulai. Nah katanya kan Mas Atta sering ya, dikatakan sering bisa merasakan atau mengalami hal-hal mistis di sekitar Mas Atta. Iya. Dengar-dengar nih Mas Atta juga pernah dejavu. Iya dejavu, serem itu dejavu. Nah dejavunya itu kan belum lama ini Mas katanya. Iya yang belum lama paling serem menurut saya. Oke, nah bisa diceritakan Mas kepada konco kita Basiat sih. Baik, jadi gini, waktu sholat Jumat di Masjid An-Nur PJMI Tangerang Selatan, waktu saya kan kalau sholat Jumat ngantuk kan ya, waktu tidur itu merem, langsung lihat ada suatu kejadian yang sangat menyedihkan. Itu tentang kematian. Jadi yang pertama itu ini ada kematian. Yang mati itu tapi untungnya yang mati itu nggak samar, nggak kelihatan siapa, tapi misteri. Berarti kayak masih gambaran gitu ya Mas? Ini akan ada kejadian ini, tapi yang mati siapa belum tahu. Oke. Saya mikirnya kakek saya waktu itu, kebetulan kakek saya sakit, ternyata bukan. Waktu itu ini kakek apa ya itu. Habis itu kejadiannya waktu meninggal itu saya baru di dalam ruangan deket om saya dan kita baru kerja. Itu ada telepon, intinya ada sakit, ngabarin ada yang sakit di rumah sakit di daerah Tanah Abang. Tuh habis itu gak lama meninggal. Terus setelah meninggal itu alurnya sama persis, semua panik. Yang di sana ke saya itu cuman ini nanti om sama tante saya naik mobil rame-rame sama temen. Habis itu bingung, rada nangis, saya cuma bengong diem. Ada orang banyak datang di sana. Habis itu mereka pulang naik kereta, saya pulang naik ambulan dari Jakarta ke Bantul. Itu masih gambaran? Itu masih gambaran, terus ada lagi. Ya, habis itu ada pengajian di rumah kakek saya. Nah itu, saya kan masih, ini keluarga saya, masa saya cerita sama keluarga. Nah itu. Nah bentar Mas, itu tadi dalam satu waktu gambarannya atau kayak dalam pisah-pisah gitu? Langsung satu waktu? Iya. Itu pas Mas Atta baru ngapain? Kerja? Enggak, itu udah dapat gambaran seperti itu pas sholat Jumat bulan September. Pas sholat Jumat. Sholat Jumat. Iya, jadi kalau merem itu langsung muncul itu. Jadi kadang nangis itu, dapat kejadian nangis. Mosok gini, siapa yang mau mati gitu kan gitu. Habis itu waktu berjalan tiba-tiba ada dikabarin Pak De saya masuk rumah sakit. Saya udah aduh gitu. Habis itu masuk rumah sakit, habis itu gulanya tinggi. Aduh gimana nih, saya udah siap-siap, udah jadi kayak orang bego. Apa ini bener ya? Habis itu berarti pas itu tuh udah kayak ngerasain apa jangan-jangan yang saya lihat kemarin itu ini. Iya. Terus habis itu meninggal. Dan kejadiannya 100% sama. Saya nggak bisa nangis, cuma udah tahu ini saya mau jalan kemana, mau sama siapa. Udah tahu saya bakalan bego, saya bawa apa salah. Mereka pada di kereta bingung, pada nangis di mana itu. Saya pulang naik ambulan sampai Jogja itu udah tahu. Jadi mereka pada nangis, saya cuma bengong. Oh gini ya, cuma gitu. Oh ini. Ntar habis ini mau ngapain tuh udah tahu urut-urutannya.
nanti saya di tempatnya jadi orang bego, nggak bisa nangis. Udah tahu gitu, serem. Dan yang paling serem tuh aslinya yang kena saudara saya sendiri. Kalau orang lain mah saya menganggapnya biasa. Kayak saudara. Kita sebatas tahu aja ya Mas aja, ya. Tapi kalau misalkan yang kena dari keluarga kita, ya, dari itu kan itu kayak kaget, iya. Kaget ya. Dan kebetulan kan samar-samar ya itu, nggak tahu siapa yang mau meninggal, tapi siapa ya? Tapi kok di rumah itu di rumah itu di rumah tuh, tempat kakek. Belakang rumah kakek. Di Joglo itu habis itu ada pengajian. Udah cuma sampai situ dejavunya. Beneran pengajian waktu 3 hari atau 7 harinya ya di rumah Joglo itu pengajiannya itu. Ada pengajiannya itu. Itulah dejavu saya yang paling serem itu. Oke, nah terus kalau tentang dejavu ini tuh apa namanya? Mas Atta sempat nyeritain nggak ke seseorang? Ada satu orang. Ada satu orang yang paling dipercaya Mas Atta. Aku WA, aku kayak gini ya. Besok nek ada kayak gini, mohon doanya. Besok nek ada kayak gini, aku minta tolong ya. Habis itu waktu kejadian, chatnya tak scroll, tolong, kejadian tenan bro ya gitu. Saya ada satu orang nggak bisa disebutin di sini. Itu mesti kalau curhatnya kita curhat mistis. Udah satu frekuensi itu. Berarti Mas Atta kayak pernah cerita ke hanya satu orang itu tadi. Kalau Mas Atta tadi terus kalaunya seperti ini ada kejadian duka di keluarga saya. Nah itu. Ternyata memang kejadian beneran ya Mas ya. Dan terus berarti itu Mas Atta ngerasa terpukulnya udah pas diliatin gambaran itu tadi ya Mas ya. Saya tadi yang lain sedihnya di akhir, waktu kejadian saya sedihnya udah dari awal. Jadi waktu kejadian ya nggak bisa cuma diem ya udahlah, udah tahu gitu. Terus setelah itu kemarin kayaknya saya sempat lihat dari story WhatsAppnya Mas Atta itu ikut ambulan ya Mas ya. Iya. Nah di situ apakah ada gambaran lagi atau misalkan kayak Mas Atta ngelihat apa gitu Mas? Enggak, cuman ya udah deh, nggak bisa nangis, nggak bisa ngapa-ngapain, otak saya cuma pulang. Seperti dejavunya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma diem pulang. Bener-bener persis ya Mas ya sama apa yang dilihat. 100% iya. Itu. Gitu. Nah terus kalau dari pengalaman Mas Atta yang dejavu, nah mungkin Mas Atta udah mulai kayak misalkan nanti di kedepannya itu Mas Atta diliatin lagi gambaran kedepannya itu seperti apa, itu apa yang bakal Mas Atta lakuin? Ya kenceng-kencengin aja, berdoa gitu aja. Berdoa aja. Tapi kalau kena keluarga ya udahlah, diampet lah, jangan dindem sendiri aja, jangan diceritain. Masa orang mau mati kita mau cerita-cerita lo di mimpi gue mau mati gitu. Iya, kalau misalkan kayak gitu kan pasti juga bikin takut ya Mas ya, bikin panik juga. Tapi kalau di keluarga Mas, di keluarga sendiri itu nggak ada yang misalkan ketika Mas Atta mengalami kejadian seperti dejavu itu, terus Mas Atta kayak tak cerita kerayu iya cuma gitu, tapi tapi janganlah itu, ntar bikin heboh. Sama adik pun juga enggak? Adik pun enggak. Ya. Oke. Itu sih serem, keluarga yang kena. Aduh, misalkan apa namanya? Ini berarti baru pertama kali Bang Mas? Udah sering. Sebenarnya udah sering kalau masalah dejavu ini. Udah sering. Kadang kalau nggak dejavu kadang sering nyelekop ngawur saya. Itu orang tuh nggak lama loh. Ntar kalau meninggal, ntar kalau dia mati saya nggak bisa layat. Saya pastinya baru di sini. Bener. Oh iya Mas. Iya. Kalau dulu 13 orang. Saya cerita sama teman saya itu bener semua. Ntar lagi ada lelayu nih dari arah timur, nggak jauh. Tapi saya nggak berani nyebut orangnya gitu. Oh berarti ini tuh bukan kejadian dejavu yang pertama tapi malah udah sering berkali-kali ya Mas? Kadang nggak dejavu sih, kita ngasal nyelekop itu kayak jadi kenyataan. Asal nyelekop jadi kenyataan. 13 orang. 13 orang. 14 ini. Nah itu Mas Atta tuh mulai menyadarinya kapan? Yang ketiga. Pengalaman yang ketiga. Bener sih kok bener ya, nggak lama umurnya gitu. Nyelekop kalau yang nyelekop itu ketiga, kok mulutnya bahaya nih kalau nyelekop itu. Berarti kayak asal nyelekop gitu, asal terus habis itu kayak waduh nggak lama nih, aduh bahaya kalau udah gitu. Oke, lihat orang aduh nggak lama ini, udah itu mending jangan diucapin, mending ditahan aja ya, walaupun ntar nggak lama betulan ya, tapi mending
nggak usah diceritain. Berarti kalau dari apa ya, yang pernah apa gambaran-gambaran yang pernah ada itu berarti Mas Atta lebih milih buat memendam itu sendirian ya. Iya. Pol-polan paling cerita sama Satu teman orang Mas itu, Atta iya. yang tadi yang tidak bisa disebutkan Iya, di nggak bisa kitab disebutkan. wasiat Simbah ini. Itu. Oke. Nah, dari pengalaman ini kan dari keluarga ya Mas ya. Iya. Kalau misalkan dejavu yang sebelum-sebelumnya itu yang paling kayak wah bener-bener parah nih, selain yang 13 orang tadi, ada nggak sih Mas? Ya cuma saudara itu sih, yang 13 kan bukan dari, ya ada yang dari keluarga teman, ada yang dari keluarga sendiri, keluarga jauh. Itu sih, itu nggak, jatuhnya nggak serem ya, ngasal nyelekopnya kok gitu ya gitu. Jadi ini ntar ada tetanggamu meninggalnya waktu kejadian ini Kalau ada gitu, oh ya, itu kayak aneh gitu ya Mas. bener gitu, cuma gitu, bener gitu. Apalagi waktu COVID kemarin bisa buat tebak-tebakan Pak, itu kalau dia masih kayak gitu umurnya nggak lama loh, bener mati. Ya ampun, tapi kan emang sebenarnya kita tuh nggak boleh kayak apa ya? Iya, Nggak boleh kayak asal nyelekop, tapi kan masalahnya kita juga main logika nalar juga, kalau bener. dia masih kayak gitu umurnya nggak lama, beneran nggak lama. Kalau misalkan kayak gitu mungkin bisa kita ambil positifnya ya Mas Iya. ya. Kalau takdir tuh nggak ada yang Nggak tahu. ada yang tahu. Jadi kita kayak ya udahlah, kita lihat ke depan aja gitu. Oke. Yeah. Nah, konco kita wasiat Simbah. Jadi itu tadi pengalaman mistis dari Mas Atta. Iya. Yang mana ia pernah mengalami hal dejavu ya, seputar ya memang beberapa hal dejavu ya, dan yang Dejavu. paling membuat ia kaget Yang dan kena shock keluarga sendiri. Iya, ternyata di bagian keluarganya sendiri gitu. Mm-hmm. Nah, konco kita wasiat Simbah. Jadi untuk pelajaran saja, walaupun memang kita hidup berdampingan dengan ada manusia yang normal dan ada juga manusia yang diberi kelebihan untuk mempunyai gambaran di masa depan maupun di masa lalu. Nah, hal itu buat kita jadikan pelajaran saja, dan kita juga mau percaya atau enggak itu juga boleh. Yang penting kita tetap menghormati apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan orang lain. Oke, konco kita wasiat Simbah. Salsabila Putri pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Atta. Ya.